Halo sahabat Arkeolog, jumpa lagi hari ke-10 ekskavasi situs Kumitir yang didukung oleh Dirjen Kebudayaan, Direktorat Pelindungan Kebudayaan, dan dilaksanakan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur. Kemudian didukung juga oleh Pemprov Provinsi dan Pemkab Mojokerto. Dan tidak lupa ada dari ITS Surabaya. Apa aja hari ini? Yuk ikuti perjalanan kami. Ya, kali ini kita ada di sudut timur laut. Oke, sudut timur laut bersama Mas Juan, Mas atau Pak ini. Mas Juan dan Pak Amin Widodo. Nah, kita butuh masukan ini Pak Amin dari bentang stratigrafinya. Ini kan dia posisinya talut, Pak. Karena kenapa kita bilang talut? Dia di sisi ini dia halus, sisi timur. Nah, sisi baliknya dia polanya acak. Nah, kalau pola acak kan logikanya dia talut ya Pak ya. Berarti sebelah sana, sebelah barat itu apa namanya? Dipendam tanah. Terus kemudian sini ditampilkan. Tapi bener nggak ini kita cross check juga dengan stratigrafi tanah, bukaan singkapan-singkapan itu loh Pak. Ya. Terus juga apa mungkin ada lapisan banjir lahar yang buktinya sampai ke sini Pak dari bentangan stratigrafi. Ini tanahnya masih asli, yang berkurang bekas tahun 2020 masih ada pelinggan pengrajin bata. Ketinggiannya asli nih Pak, yang masih di atas itu. Yang kalau yang di sebelah ke arah selatan lagi, dia stratigrafinya pasir-pasir semua. Cuma di sini kayaknya agak berkurang. Oh ini. Ini koral-koral ini loh Pak. Ya. Apakah ini sungai atau banjir lahar Pak? Ya, ini salah satu tipikal sungai ya, endapan sungai ya begini. Jadi apa namanya, layer-layer begitu. Jadi kalau dilihat ini gradasinya kelihatan. Jadi Iya. dari ini kasar terus halus, kasar terus halus. Tapi sudah mulai di atas ini sudah sedimen biasa. Sedimen biasa. Dalam arti berarti sungai di sebelah sini Pak, sampai ketinggian sini level ini. Nah, kan ini istilahnya begini. Di sungai pun bisa seperti ini. Oke. Kan ada istilah ini di alurnya. Iya. Kalau yang ini di bantaran banjirnya. Oh, bantaran banjirnya. Ya begitu, ya begitu. Nah, pertanyaannya Pak, di sini kan juga tampak di strukturnya aus ya Pak ya. Apakah talut ini kemudian ada talut, ada struktur ini, terus kemudian di sini air Pak? Bisa dimungkinkan gitu nggak? Jadi kayak dinding keliling talut Kumitir itu dikelilingi air. Wah, imajinasi saya ke sana. Taman. Kayak Taman Sari gitu Pak. Ya. Nah, dari singkapan stratigrafinya mendukung nggak, atau dia ternyata memang yang seperti ini dia hanya sekali atau 2 kali atau 3 kali banjir lahar, bukan? Ini, istilahnya ada banjir lahar, ada banjir sungai. Oke. Beda. Banjir lahar ukurannya yang besar-besar itu. Oke. Banjir sungai itu ya begini. Kayak gini, Ya. banjir sungai. Ya. Bisa dimungkinkan nggak dari stratigrafi ini dia di sisi luar dari talut itu adalah sungai Pak? Kalau yang ini karena masih satu tempat ya mungkin belum bisa. Oke. Jadi kalau ada tempat yang lain yang Nah, nada istilahnya. Oke. Belum bisa. terus kan ini talut sini sisi luar timur ya, rapi, sisi dalam acak. Berarti apakah dia kemudian di sininya dia timbunan tanah atau Bisa dikatakan demikian kalau misalnya ini adalah talut satu teping misalnya untuk menahan air tadi ya. ya? Bisa begitu. Ini bangunannya ada di dalam sana sebelah itu dia. Kita bisa lihat stratigrafi yang di baliknya Pak. Ya. Oke. Nah, saya sebenarnya tertarik batangnya. Iya.
Kenapa batanya, Pak? Itu lebih kuat kayaknya. Nah, enggak ini. Aku suka batanya ini komposit ya. Jadi tidak hanya Tidak hanya lempung ya. tidak hanya lempung doang. Jadi ini ada komposit, ada kerikil yang diikutkan di sini. Oh, materialnya ya, Pak? Nah, materialnya. Nah, aku biasanya presentasi ini adalah bata. Tapi dari segi tadi bahan bakunya tidak hanya satu macam, tidak. Kan kalau kita lihat yang baru-baru itu kan Satu macam, nggak ada batu-batu gini, nggak ada. Oke. Terus pas dia disingkirkan dia, Iya. yang kerikil-kerikil disingkirkan. Ini enggak, ini semua. Saya tidak hanya lihat ini di seluruh tempat. Semuanya itu tidak hanya murni apa namanya, batok lempung tok, tapi ada campurannya, ada kerikilnya, kadang-kadang ada pecahan kerewengnya. Itu sangat jelas pada waktu kita lihat di candi apa sebelah sini tuh, Bajang Ratu? Bajang Tikus. Ratu, tikus, terus di itu yang besar itu apa namanya, Segaran. Oh, Segaran. Segaran itu semua mah kelihatan ya. Malah dulu ada yang berpikir ini jangan-jangan kerajaan yang dulu juga dia dihancurkan terus dijadikan bata. Oh, gitu ya? Ada yang begitu, tapi ekstrim kayaknya. Recycle. Kan, supaya menghilangkan sejarah zaman dulu kan harus dihancurin. Kan memang begitu negara itu. Mana-mana di dunia. Ini kemarin sudah diketahui ya. Nah. Rasanya Oke. Nah, sini sisi halus, Pak. Nah, di sini dia polanya acak batanya. Dan kita duga ini adalah timbunan tanah. Nah, dari stratigrafinya itu Oh ini ya. ya kelihatan Dekat dulu. ya batasnya Pak. Longsor. Film tadi. Nggak apa-apa, Pak. Kan kelihatan perjuangannya, Pak. Nah, Ya, ini yang namanya endapan banjir tadi, endapan apa, bantaran banjir. ya, Kan lebih halus, ya. tidak ada yang kasar. Tapi nggak ada ini pasir apa? Pasir ini. Pasir. Masa endapan sungai juga. Nah, dia levelnya apa namanya? Lebih tinggi dari sana ya? Ya, lebih tinggi. Kayaknya memang terjadi ada sungai yang meluap. Ah, meluap, ya betul. Nah, berarti di timur Talut, di luar Talut dia ada sungai gitu, Pak ya. Nah, di dalamnya ini dia saya belum bisa membaca levelnya seberapa yang. Bukan, jadi gimana? sungai zaman dulu itu kalau di daerah agak datar itu bisa namanya sungai Bredet. Sungai teranyam. Jadi bisa belok sana, belok sini. Oh, gitu. Jadi memang jadinya teranyam seperti itu. Oke. Bredet stream. Nah, ini yang kita ingin ratakan sih, Pak. Jadi ini rata struktur, ya. Sedangkan di sana yang kita perdalam, ya, menampilkan, sampai sana ya. ya, menampilkan strukturnya. Cuma saya juga agak berhati-hati, jangan-jangan di sana itu sungai, Pak. Sisi luar dari Talut yang keliling. Karena nanti saya tunjukkan yang di sana itu ada kerikil itu di atas, levelnya di atas dari struktur. Apakah terjadi luapan begitu ketika terjadi banjir sungai gitu? Iya. Ayo, Pak, kita ke sana. Ini termasuk target pengerjaan kita yang ini. Dimasukin aja. Ya? Yang fokusnya ini aja. Iya. Ini. Jadi ini tanahnya ini nanti mau kita ratakan supaya strukturnya terus buka, terus kita atapi. Level ini tanah aslinya dan itu tanah yang dimakam juga ya. Tanah ya. Tanah yang masih utuh itu iya. Nah, ini loh Pak Amin, saya tunjukkan yang itu kan belum jalan tuh asli, level asli. Ya, itu lebih rendah.
dibandingkan yang di makam. Ya, jadi makam itu kayak lebih tinggi, Pak. Dan ke selatan juga menurun lagi. Walaupun sudah digali, tapi yang gali di sini loh, Pak. Tapi jalannya itu masih level asli. Jadi kepikiran apakah ini kemudian daerah area makam itu memang tinggi gitu dulunya. Iya. Kayaknya ya tinggi. Nah, kalau demikian berarti debris boulder-boulder itu gimana gitu loh, Pak? Di atas ini. Hah, kok bisa boulder ukuran gitu ada di atas? Oh, kalau tanah dulu itu rata kan berarti ya bisa ya udah yang. Ya. Kan dari sana, Berwal. Dari selatan kelihatan sekali. Cuma saya setuju terjadinya banjir lahar. Tapi apakah banjir lahar itu kemudian membawa boulder sebesar itu berkonsentrasi di sektor A, B, C? Agak ragu, Pak. Jadi banjir laharnya saya setuju, Pak. Cuma apakah boulder itu bagian dari banjir lahar atau Ditata. konstruksi? Nah, itu Pak pertanyaannya. Ya, harus di. Halo, Pak Nur. Sehat? Ya? Ya. Niki, Pak. Yang sebelah sana. Stratigrafinya masih fresh. Dan lihat, Pak, kerapatan kerikilnya. Dan di sini kemarin ada pecahan tembikar, pecahan kreweng di antara kerikil-kerikil ini, lapisan kerikil dan pasir ini. Jadi mungkin dibawa dari sana, dari mana begitu ya, yang sempat menerjang. Kemarin pada waktu kita lihat di sana, fotomu Di dalam sana, Pak. Di makam. enggak di sebelah sini. Oh iya, ini sama, Pak. Di barik timur itu ada kerikil-kerikil juga, tapi lebih rendah ya. Terus kemudian muncul kerikil-kerikil ini lebih tinggi. Nah, meluap. Debris terjadi, iya. Gitu ya, Pak ya. Cuma apakah dia membawa boulder yang besar-besar yang di dalam itu yang pertanyaan lain, Pak. Makanya tadi kalau debris itu kan dia aliran intinya kan ya kayak gini lah. Ya. Nah, ini sebenarnya dia bisa membawa batu yang lebih besar kalau dia ukurannya tebal seperti yang kemarin saya tunjukkan. Siap. Karena ada tebal deh ya. Ya. Atau batu yang besar pun ikut. Siap. Jadi tidak hanya ini kan, ini yang model tipisnya lah. Ya. Nah, kalau ini yang begini tebal, berarti batu besar pun akan ikut. Oke. Oke. Sekarang kita ke sektor A, B, C, Pak. Ini yang menarik ini. Dari bukaan data baru, Pak. Data baru 2020. Iya, kita nyari sudut. Nyari sudut. Yang di situ belum ketemu. Belum pasti. Ada struktur bata tapi belum menyudut. Jangan-jangan lebih panjang dari 250 perkiraan kita kan gitu ya. Siapa tahu 300 kali 300. Wah. Benteng aja sih. Monggo Mas Juan. Kita dari sini aja, Pak. Sini. Ini kita terus nampakkan dan lihat posisi boulder saat ini kombinasi. Nah, ini ada formasi boulder seperti ini yang berada di ini struktur bata. Struktur bata semua. Ini ada andri kotak-kotak itu. Yes. Ya di situ itu. Yes. Kapan itu bukan? Hah? Udah nampak tahun kemarin, cuma kita perjelas. Dan ini, aduh, sorry. Ini dia struktur bata, Pak. Terus ada boulder ya.
Cuma border sini beberapa hilang. Terus ini konsentrasi border lagi. Terus ke sana, Ada batas itu ya. iya, kayak menutupi struktur bata. Terus kemudian ini ada boulder, Di dalam juga ada. ya, boulder. Terus kemudian di atasnya ada batu persegi. Terus ke sana boulder semua. Ini sektor A yang tahun kemarin kita buka, Pak. Ya. Nah, sekarang diperjelas. Nah kemarin data geodetik kita itu ajur mas di sini mas. Kayaknya emang buat dua di sini. Saya butuh dulu bawa HCL, Pak. ya untuk ngetes. Enggak, kita itu sekarang lagi penasaran bahwa kayaknya ini bukan andesi. Oh gitu, bukan Jadi andesit. secara batuan, secara klasifikasi batuan, kayaknya ini nggak masuk. Nah, ini apa gitu? Oke, siap. Nah, saya berpikirnya itu dari tulis di prasasti itu, Mm-mm. kan tulisannya kan bisa halus sekali. Mm-mm. Loh, ini masa nata gitu kecil lagi. Mm-mm. Tapi itu bisa kalau digores gitu. Jadi dia masih basah sih. Oke, berarti untuk prasasti ada memilih bahan gitu ya, Pak ya? Ya, Hanya bahan-bahan tertentu. Monggo, Pak. atau dia buatan, Oh gitu. kayak cor-coran. Oh, ini hijau kan keren. Oh gitu. Lo kayaknya masih Oke. cor-coran kan keren. Iya, Pak. Lewat sini, Pak. Amin. Sini, Pak. Oke. Murah gue magic. Nah, ini struktur bata, Pak. Ya. Terus kemudian ini ada dua struktur bata, yang satu, terus yang dua yang besar ini. Terus ada tatanan boulder ini. Aduh, saya ngomong tatanan. Karena saya terlihat di mata saya seperti tatanan. Ini, Pak, monggo. Nah, bouldernya seperti ini. Foto nih. Iya siap. Kita udah. Ini kan isinya tidak satu macam. Iya. Macam. Ya, Ada yang kecil, ada yang besar. ya, Istilahnya itu terus ada yang kotak tadi. ya. Oke, Ini kan seperti tadi kalian masa tadi. oke. Karena di sini ada pembatas foto, di sini ada pembatas foto, ya dia ngisi di antaranya. Oke. Apakah debris bisa membentuk formasi seperti ini, Pak? Yang mana? Itu bawahnya, Pak. Ini, Pak. Depan Bapak. Ya. Debris bisa membentuk formasi seperti itu? Maksudnya seperti ditata gitu dah. Iya. Kayak angan-angan kita sudah ditata tadi ya. Iya. Makanya saya pengen Gara-gara ini ada pembatas. pengen tanya dari perspektif. Kalau debris itu hasilnya apakah dia Nah, kemarin kan ada yang saya bilang kalau ada yang sur, tipe sur itu adalah tipe yang base flow. Base flow itu bagian bawah. Jadi dia isinya itu batu-batu besar. Karena dia melewati tubuh air, maka dia akan menata yang besar-besar tadi sesuai dengan density-nya. Nah, berat jenisnya. Nah, di sini tuh maka karena ini gepeng-gepeng jadi bentuknya jadi seperti itu. Mengalir seperti itu. Oke. Oke. Ini secara anu ya? Ya. Nah, nanti mau ditata apa enggak kita lihat dulu. Ini Ya. kalau secara ilmu tadi seperti itu. Ya, ini kan masih sementara waktu, Pak. Sambil kita nanti menunggu ini dibuka semua tanahnya. Nanti kita undang lagi Pak Amin Ya. untuk melihat secara keseluruhan, Pak. Kalau spasial kan agak susah. Apalagi sudah difoto tadi. Oh, Iya. jangan ada. Monggo sini, Pak. Foto drone bisa nggak di dalam ini? Nanti kita bikin fotogrametri. Oke, sip. Tadi terbang rendah banget ya. Ya. Ini struktur, Pak, yang kita sudah nampakkan. Saya rasanya tak. Ya. Masih itu petang lagi. Jeblong itu. Nah,
Ini apa ini? Terus ada Betul udah. turun ini jeglong. Oke. Lihat struktur bata, terus kemudian ada border lagi sana, Pak. Baterai kita apa? Betul apa? Ada. Mbak Nunu. Sini gabung, Mbak. Kita dengar, ya. kita belajar dari ahlinya. Nah, ya ini bata, terus kemudian di baliknya ada boulder, terus di atasnya Ada bouldernya enggak ya? ini Tangan doang. ini nggak ada, tapi di sana, Pak, Oh, ini nggak ada border ya? nggak ada. Sana sampai sana nggak ada, Pak. Ini nggak ada, Pak. Nggak ada. Bata. Sampai sana, Pak, nggak ada tuh. Nah, sampai sana bata semua. Oke. Kita mau lihat ke sana, Pak. Manci itu. Nah. Ya. Oke, majuan. Ada ini. Nah. Kita ketemu kombinasi ini lagi. Tapi di sini nggak ada. Iya. Di sini. Nah, terus ada lagi boulder di dalam, Pak. Ya, pelan-pelan, Mas Juan, terang. Ini nggak dipasang lampu, Mbak? Oke, kelihatan dah. Nah, bagaimana kemudian fenomena ini nanti, Pak, nanti akan dijelaskan gitu ya, Pak ya, dari berbagai perspektif. Tapi kondisi saat ini yang kita temukan seperti ini. Nah, nanti kita akan tampilkan semua dan di akhir ya Kita pilih-pilih. kita analisis bersama, Pak. Iya, karena tentunya kan banyak data-data baru nanti ya, Pak ya, yang akan. Dulu pasir di situ ya? Iya, pasir sana. Nah, ini tulang di sini, Pak. Ini tulang. Kita tutup dulu supaya nggak dimakan tikus, kata Buto. Nah, ini di atasnya ada boulder. Ups. Oke. Nah, kita menunggu Buto hadir. Sementara kita diamkan dulu. Buto hari Selasa baru bisa datang ke sini. Dengkul deh. Ya? Iya, bukan, Pak. Ini apa namanya? Paha. Paha, terus yang nyambung ke mungkin lo ya, mungkin. Makanya nanti saya nunggu ahlinya aja lah yang mengidentifikasi dari antropologi forensik. Ukuran ya? Tadi. Iya. Ada, Pak. Dari Bu Tuti, antropologi forensik. Ya, sementara kita biarkan dulu yang sudah terlanjur keambil ada di base camp. Ya. Nah, ini lapisan apa, Pak Amin? Bingung, wis, bingung. Apa namanya? Banjir kan? Jadi breaking tadi kayak kalau ada. Iya. Kan breaking itu di mana? Kedalaman berapa sih ya? Yang ditopang itu, Pak ya. Iya. Wih, dalam banget itu. Itu aja jobongnya ada 12 lapis. Kedalaman kemarin 4,5 meter, Pak. Dari bawah sana, itu dari bawah.
terus kita urukan. Iya. Nah, kalau mata saya sih Pak, mohon koreksi, ya ini yang lapis aslinya Pak. Coklat. Ya bawah, yang ini urukan. Koreksi Pak, bener nggak itu? Ya. Bener ya? Kita level ke dobong tadi. Dobong itu kan berarti ya di permukaan mesin ini ya. Dobong tadi. Di bawah lagi. Enggak, maksudku yang di Oh iya atas. iya. Itu kan sejajar dengan tanah ini. Lebih bawah lagi Pak. Tapi kalau lebih bawah, Lebih bawah. Mungkin ada lagi. Ya, yang ada lagi yang ke atas sudah hilang. Betul. Kalau itu dimungkinkan Pak. Kalau posisi yang saat ini, ya, permukaan jobong paling atas itu lebih rendah dari sini. Jadi dimungkinkan ada sambungan lagi yang ke atas yang sudah hilang. Tanah yang itu lebih rendah lagi yang di bawah. Kan ada endapan sungai itu. Kita kemarin dulu awal-awal dulu. Iya, betul. Tanah yang ini kan di dalam juga dia. Di bawah, betul. Makanya kepikiran kalau ini menjadi siti inggilnya itu loh Pak. Yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Karena ngelihat dari tanah yang asli itu, ya itu juga turun ke bawah ya. Kalau yang ini jelas sudah diambil bata. Terus yang tanah yang barat, yang jalan itu misalnya di lebih rendah dari ini. nanti sumur upas itu kan posisinya juga lebih tinggi gitu ya. Betul. Sumur upas pun posisinya lebih tinggi dibandingkan Siti Inggil deh. Dari dulu Siti Inggil kan tanah tinggi, Pak. Ya. Dari dulu sudah ada berarti. Dulu ada di prasasti ada Siti Inggil. Atau ini Apa artinya Siti Inggil, Mbak? Siti adalah tanah, Inggil adalah tinggi. Kalau Siti Nurbaya tanah enggak bercanda. Nur saya. Berarti Siti artinya tanah toh? Nanti cuelnya dikit boleh. Boleh. Tes lab ya? Iya. Oke. Di sana ada yang sudah diangkat di atas. Banyak. Ini kan di sini. Ini kan virtual. Lab. Dan ini kalau kita dari ahli geologi itu batu itu ada tipikal. Jadi, Oke. Jadi lihat sini, oh ini ada andesit. Oh ini. Oh, tipe andesit, beksi gitu ya. Terus granit. Oke. Itu mempunyai ciri yang khas. Jadi Oke. karena memang kita diajari setiap saat itu ya harus mengenali batu apa-apa itu. Nah, dari yang kita lihat ini memang belum jelas. Dari beberapa yang kita lihat ini nggak mungkin batu andesit seperti ini. Walaupun kita menganggap setiap batu kan andesit yang untuk dipakai dia. Betul. Kayaknya ada sesuatu yang harus dilihat. Makanya tadi saya minta dicuelkan. Boleh. Dicuelkan, diomongan di YouTube kan, jadi terbuka. Iya. Jadi gitu. Tidak apa-apa. Jadi nyuel sedikit memang untuk lihat. Untuk tes laboratorium, diambil sampel, boleh Pak? Isinya kayak apa? Iya. Banyak tuh. Ini kan batu aslinya. Enggak, ini Pak. Sebelahnya itu. Yang itu yang pecahan. Jadi di sini banyak sekali pecahan-pecahan ini. Jadi bentuknya persegi, terus pecah gitu loh. Nah, pecahannya masih ada sikunya gitu loh Pak. Boleh. Bisa juga kan masih cetakan loh. Kayak saya gitu. Pokoknya nek engko ketemu Wis, ini cor-coran, woi top pokoknya. Berarti keren orang dulu. Mana loh? Oh, angel aku ketemu Pak Amin ini liar tenan loh. Lebih liar pikirannya dari saya itu. Nah tadi, jadi nggak ada fragmentasi komposit. Jadi zaman mulai segaran, tikus, terus saya naik di gapuro lanang, gapuro itu, di tetek, semua itu tidak ada yang mulus seperti bata yang dipakai orang-orang. Jadi sudah Ada campurannya. ada campuran. Oke. Ada gentengnya, ada batanya, ada batunya. Kalau mau lihat sana Pak prosesnya.
Oke, sahabat arkeovlog yang nanya gimana kondisi tulang kemarin ya di komentar. Ini tulangnya kita amankan dulu sambil nanti menunggu dari Bu Tuti hadir hari Selasa untuk mengidentifikasi tulang itu baru atau lama gitu. Kalau sementara ini kita masih menunggu. Oke ya. Jadi tetap pada posisinya. Oke. Nah, ini kombinasinya, Pak. Ini nih bata. Terus kemudian boulder. Seperti ini aslinya. Dan di sini juga nggak murni boulder kan campur-campur. Betul. Betul, Pak. Debris tadi, debris flow. Oke. Aliran debris tadi. Oke. Itu isinya campuran. Siap. Jadi kalau pada waktu dia mengalir dari atas, dia menabrak struktur, ya ikut. Kan banyak sekali banjir bandang itu kan membawa rumah juga iya, pohon juga iya. Jadi isinya campuran seperti ini. Jadi tidak murni apa namanya satu macam aja gitu. Jadi ini ada bata, ada apa lagi? Ini boulder seperti ini. Terus pasir ya, Pak? Yang mana pasir? Oh, yang diantaranya memang pasir ya? Pasir dan lempung. Enggak, ini apa? Awalnya pasir, jadi pasir. Terus ini karena sudah lapuk, jadi beberapa tahun ini sudah. 100 kan misalnya Panjabat ini 600 tahun lebih dah. Oh, yang bisa lapuk itu pasir juga bisa lapuk, Pak? Oh iya. Saya pikir cuma organik aja yang bisa lapuk, Pak. Weh. Sekarang gini membandingkannya supaya kan semua orang terbuka itu. Iya. Pada waktu gunung meletus, gunung apa namanya? Kelut meletus. Oke, gunung Kelut meletus. Kan keluar itu abu segala macam itu tadi. Iya. Kan 2 hari atau 2 tahun kemudian kan sudah si Joroyoro. Berarti kan dia sudah jadi tanah. Oh, jadi pasir atau debu vulkanik itu lapuk kemudian menjadi lempung. Menjadi tanah. Menjadi tanah. Tanah itu isinya ada pasir, ada lempung, ada. Oke, siap. Macam-macam ukuran, ada ukuran. Siap, Pak Mal. Tapi kalau yang ini loh, Pak. Mana? Yang di bawah ini kok ada lapisan apa ya? Lapisan ya? kayak lumpur gitu, Pak. Lumpur. Oh, vulkanik ini, Pak. Ini vulkanik. Ini. Nanti abu vulkanik ini, Pak. Kayak vulkanik, abu vulkanik ini. Posisi di mana? Tuh tadi. Tuh pita itu, Mas. Ini, tuh. Iya, kayak lapisan itu. Vulkanik kayak tuh. Kayak tuh. Tuh ini, Pak. Itu kalau tuh, ini Mas. sudah enggak, kalau ini sudah enggak. Sebetulnya di bawah sana juga kelihatan, cuman ini agak lebih tebal aja. Iya, agak tebal ini. Dulu di sana dulu kan juga ada lapisan tipis. Iya, Pak. Iya, sama. Abu vulkanik dari letusan. Bukan lumpur itu, Mas. Bukan. Kita tunggu ya. Kita tunggu Merah itu gitu. Agak putih. Iya, agak putih dia. Agak putih. Tuh ini. Putihan nggak enak. Tapi di bawahnya struktur, Pak ya? Iya, di bawahnya struktur, Mas. Iya, kemarin Mbak Nunu tanyain Mbak Nunu apa itu? Apa itu? Kan di bawah sana juga ada lapisan tipis. Iya. Tup itu dulu saya cerita. Iya. Abu vulkanik dulu. Nah, jadi itu vulkanik atau lumpur, Pak? Terbentuknya di sini gitu loh, Pak. Kalau kita nanti kita harus melihat ini luas seberapa kita dapatkan. Ya. Jadi kalau abu kan proses itu ya. Jadi kan misalnya dulu pada waktu Gunung Kelut 2015, itu kan di Jogja bisa sampai tebalnya 5 cm. Berapa ini? Ayo. Oke. Iya. Dulu kan nggak ada yang nyapu. Iya dong. Iya. Nah, itu ya tetap endapan. Nah, terus ditata lang struktur gitu ya. Nah, ini lebih tebal. Nah, belum lebih. Ini vulkanik juga, Pak? Iya sama. Nanti kita lihat di bawah dia dulu tuh. Siap. Pada waktu awal-awal dulu. Tapi memang harus diperhatikan nanti itu memang di Gunung Kelut itu ada 2 endapan. Jadi endapan lumpur juga ada. Endapan abu vulkanik juga ada. Ini ada 2 lapisan loh, Pak. Yang satu warnanya krem coklat cerah. Ya. Terus yang ini agak tua. Ya, ada 2 lapisan.
Saya nanti di bawah juga di atas. Nanti kelihatan. Oke. Ini tipis ini juga ya. Ini Iya. kalau di bawahnya lagi mungkin ada ketemu ini lagi kayak. Oh gitu. Iya. Oke, berarti dia ini terjadi vulkanis, terus kemudian di atas itu baru didirikan bangunan kan gitu atau gimana? Iya. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi begitu daratan ini terkena abu vulkanis, terus nggak disapu pak intinya. Enggak sapu. Sekarang kan disapu. Di Jogja semua disapu. Langsung di enggak, tapi nggak usah disapu udah. Kalau di ini di daerah sekitar Gunung Kediri pasir. Oke. Kalau ini ukurannya lebih halus dari pasir. Hanya gitu. Tapi kalau status nanti kita klasifikasikan. Jadi gunung berapi itu keluar pertama ukuran besar lebih dari 64 cm. Itu namanya boulder. 64 cm boulder. Boulder. Di bawah itu? Di bawah itu Krakal. banyak kan istilahnya. Oh. Tapi yang paling agak tepat itu kalau pasir itu dia menyebutnya lapili, bukan Bom Aduh, lapili. bom lapili itu? Kalau bom yang gede. lapili. Lapili aja. Lapili itu ukurannya 4 mm sampai 2 mm. 4 mm sampai 2 mm. Oke, lapili. Di bawah 2 mm namanya abu vulkanik. Oh. Tapi kalau di klasifikasi tanah beda lagi. Oke. Jadi di bawah tadi 2 mm sampai 0,074 itu namanya pasir. Oke. Pak, Di bawah ini namanya lanau. ya. Di bawah lagi namanya lempung. Nah, gitu. Ini nanti saya takutnya gini loh, Mbak Nur. Dalamannya lumayan nih. Iya. Itu carry itu apa? Enggak. Ini pak, Kapi. kapi pak. Sampai yang tiga ini berapa Nah. kedalaman, Mas? Mbak. Yang dari bawah sampai sini? 2,5 ini. 230. Oh, bukan dari atas sini. Oh ke dari bawah. atas sini sampai ke bawah. Ya sekitar 250-an. Nah, ini debris itu ya kayak gini, campur aduk, ada batu, botol, segala macam. Nah, ini mungkin yang tadi kalau misalnya ada tulang-tulang segala macam ya ada di sini, tapi biasanya sudah tergerus. Ya. Oke. Oke, weh. Nih, ini juga apa nih, Pak? Sama ya, bagian dari ini. Bagaimana menjelaskan ini, Pak? Yang sebelah sana, Bapak. Sebelah utara, Bapak. Yang mana? Ini tadi. Nah, ini. Monggo lewat sini, Pak. Ulap. Awas kepala. Yuk. Gorot enggak apa-apa. Nah, seperti ini, Pak. Dan kemudian ada tatanan-tatanan. Aduh, saya ngomong tatanan lagi. Ada formasi ya. Formasi seperti itu. Terus kemudian di atasnya ada boulder-boulder yang berukuran lebih besar. Kombinasinya itu. Nah, yang anehnya ini saya, Pak. Ya, formasi ini loh. Yang mendatar ini ya? Iya. Ini yang saya aneh. Dan kita temukan sampai di sana. Nah, itu satu level dengan itu, Pak. Ini. Satu level itu. Terus di atasnya satu level juga boulder yang ukuran lebih besar. Ya, jadi formasinya boulder ukuran lebih kecil ya. Terus di atasnya boulder ukuran lebih besar. Dan kita dapati tidak hanya di satu tempat. Semua. Jadi ini dari sisiku, Ya, dari diriku. Ya. Nah, jadi pada saat banjir besar, oke. dia membawa banjir sedang lah. Oke. Yang ini. Oke. Banjir yang lebih besar lagi, debris flow yang lebih besar lagi, dia akan membawa lebih besar. Oke. Bila Bila energinya lebih besar, bila demikian, Pak, saya pakai asumsinya Pak Amin, interpretasinya Pak Amin. Berarti di bawah ini ada struktur. mestinya ya. Gitu ya, Pak ya? Ini juga sudah kelihatan belum? Belum. Belum sampai. Saya penggalian saya baru sampai level boulder. Nah,
sehingga kehadiran Pak Amin di sini untuk menganalisis ini. Bila ini debris, kita angkat semua boulder, Pak. Untuk menampilkan, enggak, maksudnya gitu lah kasarnya. Lihat dulu. Ya, kita buka tetap. Untuk kalau misalnya asumsinya kayak gitu, berarti di bawah ini ada struktur. Tapi bila tidak ada struktur, gimana Pak Amin menjelaskannya? Atau ini sudah dibatas, bukan di dalam bangunan, bukan? Ini di dalam, Pak. Tentunya bangunan. Ini botol, bukan? Enggak, ini Pak, lingkupnya itu. Iku keliling, terus ini keliling, ya. Ini nutup. Nah, ini di dalam. Nah, ini Pak. Yang Di bawah itu ya? ini kita sudah tes. Ada foto itu ya? Ada. Kita sudah tes itu. Itu kan di bawah sih. Ya, kita sedang tes. Nah, sudah ada gitu. Kalau kita buka ya Pak ya. Kalau di bawah ada struktur, memperkuat tesisnya. Itu, bukan itu. Nah, memperkuat tesisnya. Enggak, di bawahnya ini Pak. Nah, kalau misalnya tidak ada, berarti bagaimana menjelaskan? Gitu. Atau di sini tempat kosong, semacam kayak kolam kayak gitu. Nah itu Tempat kosong lah. di bawah itu. Enggak, di bawahnya lagi. Jadi ini ini bagian dari konstruksi ini. Konstruksi itu diisi ini ya, terisi ini. Ya. Ada ininya. Kalau ini nanti ini kan kita mau buka nih, contohnya ya. Kita mau buka. Logikanya di bawahnya lagi ada konstruksi lagi. Struktur toh. Gitu. Oke, ini sedang kita cari. Kalau tidak, itu yang jadi PR lagi kunjungan berikutnya, Pak. Sabar rencananya aja angkat ini. Belum. Makanya kita berhati-hati dulu. Begitu. Pertimbangannya ada dua itu tadi asumsinya. Ini karena debris, banjir lahar dingin, atau ini bagian dari konstruksi. Misterinya di situ, Pak. Jadi apapun itu. Jadi sekarang ini kan kita proses, Pak. Proses. Dugaan-dugaan ini kita cari buktinya terus. Ya. Nah, kalau ini debris tadi yang terlihat itu buktinya satu adalah formasi dari boulder, kombinasi ya. Terus stratigrafi. Nah, stratigrafi mana yang kira-kira bisa kita pertahankan, Pak? Nggak semua digali, Pak. Oh. Ini kayaknya sudah campuran. Bahwa itu yang menunjukkan terjadinya debris. Yang mau kita tampilkan bukti gitu loh, Pak. Ini asli ya? Asli. Ini rada hijau itu biru. Oh, ini sudah terbuka di tahun 2020, Pak. Terus ini kan belum diatapi. Nah, ini kena hujan, lumut. Ini ada contoh bangunan yang ada batu-batu campur-campur. Kayak dia itu sumber teteh. Gitu ya, Pak. Nah, iya. Kombinasinya struktur bata. Ini struktur bata nih, Pak. Nah, sumber teteh itu ada batu-batu besar. Ini struktur bata, boulder, batu persegi. Terus bata. Ya struktur bata. Bingung wes, bingung. Sih, ngopi sih tah? Nggak apa-apa. Hati-hati. Tanahnya ambrol nggak apa-apa, jangan Pak Amin yang ambrol. Oh, tadi sudah iya di depan. Jangan yang itu, Pak. Mantap ya. Jangan. Yang sana aja yang sudah terbongkar. Lihat sana yang tuh tadi. Oke. Ulangi lagi yang itu. Oke. Yang dulu. Yang awal-awal. Oke, Pak. Tapi dari apa yang habis?